Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbil kiram. Summa ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wasiddiqin was-suhada was-salihin. Summa ila arwahi awliya Allahi ta'ala ajma'in. Summa ila arwahi ahlul kubur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Abdul zikri falam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha لا إله إلا الله، 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 لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله 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 إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Bapak Ibu jemaah sekalian yang Allah hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah atas rahmat, atas ridha, atas keberadaannya. Malam hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di rumah Pak Sekwan, itu Pak Sihab Sahib Heri Utomo lah. Ini orangnya nih ke Jakarta sore tadi buru-buru. Nah, jadi kada kawak hampir ya lah. Nah, Bapak sekalian, Ibu sekalian, pengajian kita ini gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Jadi makin banyak kita mencari ilmu Allah, makin banyak kita untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, siapa yang mau hidup bahagia di dunia dengan ilmu, siapa mau dengan di akhirat dengan ilmu, siapa hendak keduanya pun dengan ilmu. Nah itu. Nah, sebelum kita bahas tentang 12 sholat rawatib, nah, ulun hendak bertakun dulu ini. Apakah pian sudah hafal yang pelajaran dulu yang pernah ulun bari? Yang pertama nilai ketika kita mendekati sekatal maut. Karena kita ini kan ada 5 alam lah. Jadi alam arwah, alam rahim, alam dunia, ya kan? Alam kubur, alam akhirat. Nah, sekarang alam arwah dan alam rahim sudah kita lewati. Alam dunia ini kesimpulannya pas sakaratul maut. Apakah orang su'ul khatimah ataukah dia husnul khatimah. Nah, baru kita di alam kubur, baru di alam akhirat. Nah, dulu kalau tidak salah ada ulun berikan kepian amalia untuk kita nyaman, ya kan? Di mana nyamannya? Nyaman ketika sakaratul maut, ya kan? Jadi bacaannya itu apa sih? Nah, jadi bacaannya itu tempo hari, nah, ulang nih, nah, ini sudah dibagi semua nih. Ya Rabbi ana abduka, ya Tuhanku engkaulah. Ya Rabbi ana abduka, ya Tuhanku, aku sebenarnya hamba engkau. Wa ana maulaya, dan engkau adalah Tuhanku. Wa a'lamu annana masiwaka azizun la ya'birun. Dan aku tahu ya Allah, yang lain daripada engkau semua lemah, la ya'birun, tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ayyata sarrafa illa biiznika,
untuk memaling-malingkanku kecuali dengan izin engkau. Wa ana la arda ayyata sarafa alaika ghayruka. Aku tidak suka sesuatu menyentuhku selain engkau. Masuk itu sambung, masuk ya. Masuk sini. Wa ana la arda, aku tidak ridha ayyata sarafa alaika ghayruka, untuk menyentuhku selain engkau, fi kulli umuri, apa, dalam setiap urusanku, li'annani abduka wal abdu ghayruka, karena sesungguhnya aku adalah hamba engkau, bukan hamba dari selain engkau. Fajud bilutfikal khafiyyi, maka itu aku mohon dengan kasih sayangmu yang tersembunyi. Ija aradtu an takbit, apabila engkau menghendaki mengambil ruhku, faqid alayya binafsika, maka ambillah dengan kekuasaanmu, la ma'mur malakul maut, bukan dengan perantara malakul maut. Allahumma bihaqqi zatika ya dzal bukti ikti hajati hadihi. Wahai Allah, dengan hak kebenaran zat engkau, ya dzal bukti, engkau yang maha ada, kabulkan hajatku. Nah, yang ini sudah hafal berapa angka? Ini sudah hafal nih. Nah, akibatnya apa hafal? Ini bacaannya. Nah, ini mudah sakral maut, dan insya Allah ada orang melewati malakal maut, dicabut dikada, keluar seorang. Dia datang kada diperintah, boleh kada disuruh. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, ibu sekalian, begitu nanti kita sudah berada di alam barzah, ya kan? Di situ insya Allah kita kadada disiksa oleh Allah. Ini ulun temukan di kitab lah yang dikarang oleh apa namanya orang Thailand lah, Al-Fatoni. Beliau lebih kurang 20 tahun di Mekah. Ini riwayat dari Imam Abu Hurairah. Yang biasa, Allahumma tub alaina qoblal maut, warhamna indal maut, wala tu'azibna ba'dal maut, ya khaliqal maut, wa ya sanasal ifadul afat wal ahad wal uqubat birahmatikal marahimin. Ini maknanya di sini, kalau pian baca sekali sehari, insya Allah ditunda siksa kubur 40 tahun. Kalau pian 2 kali sehari, insya Allah 80 tahun. Kalau pian baca 3 kali, insya Allah selamanya kali siksa kubur. Nah, hafal 2 kali sudah berapa? Nah, jangan ngangguk. Iya, kalau kada tahu, padahal kada tahu dikopikan. Nah, itu biasanya. Nah, yang belum kan? Belum dapat. Masya Allah. Nah, yang kedua itu ada amalan pula lah, amalan kalau kita di alam kubur kena itu didatangi oleh ruh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita amalkan setiap hari, apakah di sholat, apakah sebelum maghrib. Salawatnya sama salawat ummi, cuma berubah sedikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi aliyya habibi qabil jahi wa ala alihi wasallam. Itu yang baca insya Allah Rasulullah hadir nanti di kubur kita. Orang ribut, anak berpukul bungkar lampir, kita didatangi Rasulullah. Maksud ulun ini siap-siap sudah sekarang, ya kan? Nah, ini adakah yang sudah ketemu Rasulullah? Nah, kalau tidak ada doanya. Pian anak guring dapat dibaca. Kayak apa bacaannya? Nah, ya muhsinu, ya muzammilu, ya muqimu, ya mutafal arini wajhi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang baca, insya Allah kita ketemu Rasulullah. Jadi tidak ada kelebihan kali dunia ini kecuali ketemu Rasulullah. Kalau yang sudah ketemu Rasulullah, hati ini gembira benar. Tidak ada taranya, tidak ada bandingnya. Kekasih Allah, Habibullah,
kekasih kita juga. Kan itulah. Nah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ketika kita nanti di yaumil mahsyar, itu masing-masing diri itu menyelamatkan masing-masing. Jadi orang tua tidak kawan bantu anaknya, anaknya tidak kawan bantu, dan tidak ada pertemanan persahabatan lagi. Nah, jadi kalau kita ada kedurhakaan di dunia, di dunia ini, maka disitulah memulihkan seluruh gawian kita. Jadi ada yang mencuri, maka memulihkan curiannya itu. Waduh, pokoknya sengsara lah. Nah, Imam Abu Hanifah, beliau menurut riwayat 99 kali ketemu Allah, melihat Allah. Laisa kamitslihi tidak sama. Ketika beliau 100 kali bertemu, langsung Abu Hanifah itu bertanya, ya Allah ya Rabbi, demi kebesaran kemuliaan Engkau, bagaimana dan amal apakah yang bisa menyelamatkan nanti huru hara di yaumil mahsyar? Masuk. Jadi ujar apa? Ujar Allah menjawab, ya Abu Hanifah, siapa yang membaca tasbih ini? Nah, ini yang lu takutkan, hafalkan aja sudah. Subhanal abadiyal abad, maha suci Allah kekal dalam keabadian. Subhanal wahidil ahad, maha suci Allah yang maha esa kesendirian. Subhanal fardis somad, maha suci Allah yang tempat bergantung. Subhana rabbis samad bil ghairi amad, maha suci Allah yang maha meninggikan langit tiada bertiang. Subhana man basal arda alal ma'i fazzamat, maha suci Allah yang menyuburkan bumi dan mengkristalkan air. Subhana man khalaqal khalqa fa ahsahum adada, maha suci Allah menciptakan segala makhluk dan mengetahui bilangannya. Subhana man kasabal arda kawalan sa'ahat, maha suci Allah membagikan rezeki tiada kasih. Subhanallah lam yattakhidh sahibatan wala walada, maha suci Allah tidak memiliki teman dan berbina. Subhanallah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, maha suci Allah tidak pernah beranakan. Hafalkah sudah? Dulu dibagikan kayak apa kisahnya ini? Wah, disimpan lagi nih. Nah, yang terakhir Kilai, adalah kita ditanya oleh para sahabat. Jadi ya sahabat, bolehkah kamu minta surga? Boleh ya Rasulullah, mintalah surgaku, surga Firdaus. Nah, jadi ini doa ada dua, sudah kopikan dulu. Kalau kita wafat, di mana surga Rasulullah? Insya Allah kita bertetangga dengan Rasulullah. Nah, ini doanya sudah kopi juga dulu. Allahumma innaka antallah la ilaha illa antal hayyul qayyum. Sesungguhnya engkau Allah yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Innaka antallah la ilaha illa antal aliyyul azim. Sesungguhnya engkau ya Allah maha tinggi dan maha agung. Innaka antallah la ilaha illa antal lam yalid wa lam yulad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak beranak dari peranakan. Innaka antallah la ilaha illa antal afuwun ghafur. Sesungguhnya engkau ya Allah maha pemaaf dan maha pengampun. Innaka antallah la ilaha illa anta mubdi'u kulli syai'in wa ilaika ya'ud. Sesungguhnya engkau ya Allah terdahulu pada sesuatu dan kepada engkau semua kembali. Al-Azizul Hakim Ar-Rahmanur Rahim Malik Yaumiddin. Maha suci engkau ya Allah, maha mulia, maha bijaksana, maha pengasih, penyayang, maha penguasa hari berbangkit. Khaliqul khairi was-sari khalquz jannati wan nar. Engkau maha pencipta yang baik yang buruk, pencipta surga dan neraka. Al-Wahidul Ahad Al-Fardus Somad allati lam yattakhidh sahibatan wala walada. Maha suci engkau, maha tunggal engkau, tempat bergantung, engkau tidak memerlukan teman dan tidak beraktina. Nah, ini juga. Ini 5, makanya 5 ini, amalan 5 ini bergandengan, jangan kada. Kalau kada kawan cukup habis subuh, habis maghrib. Ya Bapak angkat tangan yang belum dapat. 1, 2, 3, sama lagi 4, 5, 6. Ada lagi? 7. Nah lah, nih ampun ulun ada kopi kan? Nah, berikutnya kita kepada pengajian pokok. Tolong buka halaman 1.
Ini fadilah 12 sholat sunat rawatib, sunat mu'akkadah yang hampir wajib, tapi kagak wajib. Yang wajib kan 5 waktu, ya kan? Ini yang mengiringi. Ya? Nah, jadi kita bahas malam ini yaitu 12 sunat rawatib. Yang kedua, waktu sholatnya kapan? Dan pakaiannya bagaimana? Dan pakaian yang terlarang. Nah, ya. Coba buka halaman 1. Coba kita lihat hadis yang pertama. Ya. Jadi judulnya Fadilah 12 sholat sunat rawatib. Sabda Nabi Muhammad SAW, dibangunkan oleh Allah baginya rumah di surga. Ini hanya sunatnya, rawatibnya, apalagi wajibnya, ya kan kayak itu. Nah, jangan bina sunatnya digawi, wajib kagak. Nah, kan itu keliru kalau. Nah, jadi Rasulullah Muhammad SAW dari Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, "Man shalla fi yaumin wa lailah." Siapa yang sholat yaum, siang, walailah, dan malam, sinita asra rakaah, sebanyak 12 rakaat, bunyalahu baitu fil jannah, maka dibangunkan oleh Allah rumahnya di surga. Arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, jadi ini berapa biasanya sebelum zuhur? Nah, ini Rasulullah mengadakan 4. Nah, jadi kadang-kadang kita mencipta seorang. Ya kan, kita mencipta seorang kadang-kadang sunnah. Nah, ini sunnah. Jadi arba'a qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'dahu, 2 rakaat sesudahnya. Wa rak'ataini maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Wa rak'ataini ba'da isya, 2 rakaat sesudah isya. Wa rak'ataini qabla sholatul fajar, 2 rakaat sesudah sholat subuh, sebelum sholat subuh. Nah, jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, ya kan? Nah, habis itu maghrib sesudahnya 2, isya sesudahnya 2. Nah, subuh cuma 2. Jadi pas 12. Jadi kalau kita gawi 12, ini sudah dijamin Allah membangun rumah. Jadi kalau kita di dunia ini menyewa, ya kan, rumah, ini kan ada langsung Allah membikinkan. Makanya artinya kita tahu ilmunya, ilmu Allah. Aku bulik, nah aku sudah dibangunkan, kita gawi ini, kayak itu. Nah, itu hadis pertama lah. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua dari Umar bin Khattab, beliau berkata, nah ini Umar mengkisahkan, menceritakan, apa ujar Umar? Hafiztu min Nabi sallallahu alaihi wasallam asra rakaatan. Rakaat. Jadi aku ujar Umar hafal 10 rakaat salat Rasulullah. Ini tadi 12, kalau yang kedua ini 10. Apa? Raka'ataini qabla zuhur. 2 rakaat sesudah qabla, sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya. Wa raka'ataini ba'da maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib fi baitihi, tapi sholatnya di rumah. Jadi setelah Rasulullah sholat maghrib, sidin wirid, kada sholat di rumah, di masjid. Boleh ke rumah hanya 2 rakaat. Ya, wa raka'ataini ba'da isya fi baitihi. Nya setelah isya sidin wirid, kada sholat di sana. Boleh ke rumah hanya sedang sholat. Ya. Wa raka'ataini qabla sholatul subuh, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jelas kalau? Nah, jadi ini 10, yang tadi 12. Nah, hadis ketiga, kan? Dari Umar bin Khattab, beliau berkata, ya kan? Ini Rasulullah bersabda, rahimallahu mara'a shalla qabla al-asri arba'a. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi siapa sholat 4 rakaat sebelum asar, itu dijamin didoakan Rasulullah. Rasulullah, semoga Allah merahmati. Cara mengerjakan kayak apa?
Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, jadi itu. Jadi kita gawe apa gawean Rasulullah, jangan mencipta seorang, yang kayak itu. Kemudian dari Ummu Salamah berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah, ya kan? Kana yusalli rak'ataini qabla al-asar, yaitu biasa melakukan 2 rakaat sebelum asar. Yang ini tadi 4 kalau. Nah, ini Umar menyatakan 4 ya Umar. Nah, ini dia menyatakan 2. Nah, jadi urut lah, karena ini Rasulullah mendoakan, lebih baik ambil 4. Lah, paling baik karena tuh dia semoga Allah merahmati. Karena Rasulullah itu doanya tuh betul-betul makbul. Siapa semua rakaat didoakan semoga Allah merahmati. Jadi kita dapat rahmat. Nah, maka syafaat Rasulullah itu ada gawian kita, baru ada rahmat. Ada syafaat. Mau hendak syafaat kalau digawi kayak apa? Lah. Yang kelima dari Rasulullah, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Man shalla ba'dal maghribi 6 rakaat. Siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, lam yatakallam fiha bainahunna bisu, tidak berbicara kata-kata yang kotor di antara sholat tadi. Udilna lahu bi ibadati sitnati asrata sanah, maka dia sholatnya sebanding ibadah 12 tahun. Nah, jadi di sini asar, sholat ba'da asar kan ada. Jadi tadi ada 4 rakaat sebelum asar, setelah asar kan ada sholat. Tetapi Rasulullah habis maghrib sidin 6 rakaat. Jadi habis maghrib wirid 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kayak itu kalau ya. Nah, hanya tahu nggak? Nah, jadi kalau ini Pak, ini dijamin sama kita mendapatkan 12 tahun ibadah. Jadi setiap 2 rakaat itu nih dua tahun lah. Ya kan? Lah. Nah, kemudian yang keenam, lah, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah, baina kulli aznaini shalah. Setiap antara azan dan qomat itu ada sholat. Sampai 2 kali sin, baina kulli aznaini shalah. Sampai 2 kali gue pandir. Summa qala fi salisah, bagi yang mau. Ya kan? 5 sa. Nah, ini sini. Jadi habis apa orang azan, berdoa, qomat, sebelum qomat sholat. Itu setiap. Jadi Rasulullah setiap orang ada sholatnya, ada sholat. Cuma di sini yang buka. Yang kedua lah. Yang ketiga, halaman 3. Ada waktu-waktu dilarang. Jadi ada waktu-waktu dilarang, jangan sembarang sholat. Memang hadis tadi menyatakan setiap antara qomat, azan dan qomat ada sholat. Tapi di sini ada yang melarangnya. Makanya banyak kelihatan begitu orang habis asar banyak sholat. Ya kan? Padahal ini hadisnya melarangnya. Sekarang kita lihat hadis pertama. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata bahwa mendengar Rasul bersabda, la sholata ba'da subhi hatta taratafi as-sams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Jadi habis sholat subuh itu kena awak sholat. Nah, sampai matahari naik. Nah, ya. Israknya itu sekitar jam 6.30. Tinggi sudah. Nah. Kemudian ya Rasulullah wala sholat ba'da asri hatta ta'ibas sams. Tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Jadi setelah asar itu haram hukumnya. Ini riwayat Bukhari, Muslim. Nah, kena kisahnya itu. Nah, kena kisahnya itu menyusul lah. Yang ini dulu. Nah.
Yang kedua, hadis kedua, ujar Rasulullah, la sholata ba'da sholatil fajar hatta tatlu as-syams. Tidak ada sholat setelah sholat fajar atau sholat subuh sampai matahari terbit. Sama hadis Al-Bukhari. Hadis ketiga, la sholata ba'da sholatis subuh hatta tatlu as-syams. Tidak ada sholat setelah fajar sampai matahari terbit. Nah, jadi 3 hadis ini menunjukkan tidak boleh sholat habis subuh, habis asar. Dari Umar berkata, nah ini Umar pun mubandel, "Shalli kama ra'aita ashabi yusalli." Aku akan mengerjakan sholat seperti kulihat sahabatku mengerjakan. La anha ahadam yusalli bil laili wal nahar ma syaa. Aku, jauh Umar, tidak melarang seorang pun mengerjakan sholat pada malam siang jika ia mampu. Ghaira antaharraw dulu asam wala gurubaha. Hanya saja, ujar Umar, jangan ingin menjaga sholat ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Tidak boleh sunat sholat usai subuh dan asar. Hadis riwayat Bukhari. Nah, itu Umar, silahkan ya Umar, kapan aja, cuma jangan waktu itu. Jelas lah? Kemudian hadis Rasulullah Muhammad SAW, la tusalla illa dzul-isam. Jangan kalian sholat ketika terbit matahari setelah subuh. Fa innaha tatlu'u baina karana syaitan. Sebab matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Wa yasjudu laha kullu kafir. Dan setiap orang kafir sujud kepadanya syaitan. Nah. Wala inna gurubiha. Dan jangan sholat ketika tenggelam matahari. Ya kan? Fa innaha takrubu baina qurbi syaitan wa yasjudu laha kullu kafir. Sama. Sebab matahari terbenam di antara dua tanduk setan dan setiap orang kafir sujud kepada hadis Ahmad. Jadi ingatkan, jangan sekali-kali habis asar, habis subuh jangan sholat. Kemudian Rasulullah menyatakan, Abu Ishaq menyatakan dari Ali, karena Rasulullah SAW yusallu raka'ataini tuburi kulli salati maktubah illa al-fajr wal asar. Jadi ujar Ali, kebiasaan Rasulullah itu mengerjakan sholat 2 rakaat setelah sholat fardu. Dubur itu artinya dubur itu burit, itu belakang. Artinya setiap sholat fardu ingin mengerjakan sholat sunat. Illa fajr wal asar. Kecuali sholat subuh dan asar itu berada di sholat. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 hadis melarang habis subuh dan habis asar. Sahih semua. Nah, kemudian yang ini haram sholat dari matahari terbit hingga matahari meninggi. Nah, ini hadisnya salah sa'ah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bainaha an tusalli fihinna. Ada 3 waktu di mana Nabi melarang kami melaksanakan sholat, ya kan? Jadi ini dari Utbah ini. Yang pertama, ya kan, apa? Au antak qubura fiha mauta. Nah, jadi ketika matahari telah tinggi, lah, jadi dilarang itu. Jadi hina yatlu samsu badan khatar, ketika matahari sudah tinggi, wahina takumu ka'in zahirati hatta tamisul sam, ketika seorang berdiri di tengah bayang-bayang sampai mata tergelincir, wahina tasiful lil gurubi hatta ta'aruf, yaitu ketika matahari hendak tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Nah, ini ada lagi. Jadi haram sholat ketika matahari baru naik tinggi lah, ketika tinggi banar. Nah, yang kedua ketika berada di ubun-ubun.
Jadi kalau kita misalnya berdiri, bayangan ke dada di arah timur, ke barat ke dada, pas ke ubun-ubun, itu haram sholat. Ya kan? Yang ketiga ini adalah ketika miring, tenggelam, mau tenggelam ke barat, itu haram. Ini 3 tempat. Buka nomor 4. Hadis keempat ini hadis riwayat Muslim. Apa ujar Rasulullah? Maknanya kerjakan sholat subuh, kemudian jangan kerjakan sholat hingga matahari terbit dan meninggi. Karena saat itu matahari terbit di antara 2 tanduk setan, dan di saat pula orang-orang kafir bersujud kepadanya. 1. Yang kedua, setelah itu silahkan mengerjakan sholat sunnah. Karena sholat itu disaksikan, dihadiri oleh malaikat. Jadi kalau yang sholat isyraq, syuruk, atau sholat istiharah, atau sholat duha, itu dikunjungi, dihadiri malaikat. Ya kan? Sehingga bayangan tegak lurus tengah hari. Nah, tengah hari itu jangan kerjakan sholat, karena neraka sedang dinyalakan. Jika bayang telah condong, silahkan kerjakan. Karena sholat itu disaksikan, dihadiri malaikat, sehingga engkau mengerjakan sholat asar. Sesudah itu jangan engkau mengerjakan sholat hingga matahari terbenam. Sesungguhnya matahari terbenam di antara 2 setan, dan ketika itu orang kafir bersujud kepadanya setan. Nah, jadi ada 3 intinya yang haram. Yang pertama adalah ketika habis sholat subuh. Jadi habis sholat subuh itu matahari belum naik. Ketika sudah naik, boleh. Karena ketika matahari berada di ubun-ubun, nah itu ketika bayang sholat boleh. Yang ketiga, ketika asar. Pokoknya bayangan ke dada. Jadi kalau matahari pas ikan keluar, masih ada bayangan sebelah ke timur, itu kan apa-apa. Tapi kalau kan ada bayang-bayang, pas. Nah itu ngalih sampai jamnya. Karena jam-jam bisa berubah. Silakan minum dulu. Nah, kemudian hadis yang ketiga, ya, haram sholat ba'da sholat asar hingga matahari terbit. Agak-agak matahari mulai terbenam. Naha anis sholat ibadah asar illa wasamsu murtafi'ah. Rasulullah SAW melarang sholat sesudah asar kecuali matahari ketika masih tinggi. Jadi pernah terjadi Rasulullah sholat zuhur. Jadi bagi sholat zuhur, sidin karena sibuk nggak ada sempat sholat sunat 2 rakaat habis zuhur. Begitu habis asar, sidin mengkoda sholat tadi yang 2 itu setelah asar. Tapi matahari ya Rasul masih meninggi. Kalau sudah parak maghrib tuh jangan. Ini banyak orang begitu orang habis azan sholat salah ini. Ya kan? Ambil yang 12 rakaat, dijamin ke surga. Dijamin rumah di surga. Kemudian ujar Rasulullah, la sholata ba'da asar hatta taqru basam. Tidak ada sholat sunat sesudah asar hingga matahari terbenam. Dari Al-Hudri menyatakan Rasulullah sabda, la sholata ba'da subuh hatta tara tapi usams, wala sholat ba'da asar hatta tapi usams. Tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada sholat setelah asar, ya, sampai matahari tenggelam. Hadis Bukhari. Hadis lain, la tusallu ba'da asar. Jangan kalian sholat sesudah asar, illa an tusallu wasamsa martafi'ah. Kecuali bila kalian kerjakan sementara matahari masih meninggi. Nah, sekarang buka halaman 5. Nah, buka halaman 5. Haram sholat matahari mulai tenggelam. Ini sama hadisnya tadi, sama hadisnya lah. Yang ini dari Umar bin Khattab. Aku akan mengerjakan sholat seperti aku lihat sahabatku mengerjakan. Aku tidak melarang seorang pun mengerjakan sholat pada malam hari atau siang hari selama ia mau. Hanya saja
Jangan ia menyengaja sholat ketika matahari terbit, matahari terbenam, ya kan? Tidak boleh sholat seusai sholat subuh dan asar hari. Nah, yang ini, ya kan? Yang kelima, haram sholat matahari persis di atas kepala hingga matahari condong ke barat. Nah ini, jadi ada 3 waktu di mana Nabi melarang kami untuk sholat atau menguburkan jenazah, di antaranya ketika matahari terbit sampai tinggi, ketika matahari di atas kepala ubun-ubun hingga tergelincir ke barat sampai batu gelincir, dan ketiga ketika matahari akan tenggelam hingga ia benar-benar tenggelam. Hadis riwayat Muslim. Nah ini tadi yang akil bayah. Nomor 6, pengecualian. Nah, ya. Pengecualian boleh hukumnya sholat ba'da asar ba'da subuh. Ada pengecualinya. A, boleh sholat ba'da asar subuh kalau mengkoda sholat fardu terlupa. Ini hadisnya. Nomor 6, halaman 6. Man nasiya sholatun sholatan yusalli idza zakaraha la kafarata laha illa Barang siapa lupa terhadap suatu sholat, maka tidak ada kafaratnya. Tidak ada bisa diganti sholat itu. Nah, apabila dia ingat, maka sholat. Nah, ini jadi masalahnya. Ketika pian yang bini-bini masa haid dari awal, taruhlah umur 13 tahun mulai haid. Kalau Siti Aisyah itu umur 9 tahun. Begitu umur 13 tahun pian sholat, haid, itu sudah dikenakan beban sholat. Pian umur 20 baru aktif 5 waktu. Nah, artinya 8 tahunan atau 7 tahun itu yang tertinggal. Di sini disebutkan, ya kan, barang siapa lupa terhadap suatu sholat, lupa itu tidak mengerjakan, maka hendaklah ia sholat ketika ingat. Tidak ada kafarat baginya kecuali sholat itu. Jadi, pasti kita akan mendatangi neraka. Jadi hadis Rasulullah menyatakan, ya, siapa yang tidak melaksanakan sholat, kata basmuhu ala babinar, maka ditulis oleh Allah namanya di pintu neraka, tidak akan dihapus kecuali memasuki. Nah makanya ini yang namanya ada qada itu, karena tidak ada kafarat, tidak ada tebusan kecuali mengqada, kecuali mengulangnya. Nah kemudian man adraka min subhi raka'atan qabla an tatlu as-syams fal yusalli ilaiha ukhra. Siapa yang mendapati 1 rakaat subuh, misalnya teguring, pas hendak habis subuh sempat 1 rakaat, waktu subuh habis, langsungkan ya Rasulullah lanjutkan, karena ini memiliki 1 rakaat sama. Apanya sudah lewat benar, mengkodak kan. Jelas lah? Kemudian yang lainnya boleh sholat ba'da asar subuh kalau mengerjakan sholat jenazah, karena sama hukumnya, cuma menanamnya harus lewatkan, nyolatkan boleh. Nah, sampai di sini ada yang bertakun, ada yang bertanya. Nah, silakan. Yang paling abdol itu qada. Ya, qada itu yang penting. Jadi artinya yang mana ketinggal wajibnya, itu yang ketinggalan, itu yang diganti. Ya, kita lanjutkanlah. Ini jam 9 sudah. Nah, sekarang buka halaman 7, cara berpakaian sholat. Ya kan? Cara pakaian sholat ikulilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, 1, sholat disunnahkan memakai pakaian terbaik. Al-Quran menyatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid.
inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk masjid. Jadi pakaian terbaik ini Allah menyatakan ini lah Al-A'raf 31. Kita kan misalnya berpakaian habis-habisan ke pengantin, ke acara, ya kan? Ini Allah menyatakan di sholat. Hadis Rasulullah, fa innallah ahaqqu an yatazayyanalah. Sesungguh berhias untuk Allah adalah lebih layak daripada untuk yang lain. Untuk Allah, ya kan? Untuk Allah lebih terbaik. Jelas kan? Nah. Kemudian nomor 2, salat sunnah memakai pakaian warna putih. Ini ada orang hitam, ada kuning, coklat dan sebagainya. Boleh mana boleh? Sah-sah. Cuma enggak ngikuti sunnah. Termasuk salat pakai celana panjang laki-laki. Sah-sah boleh. Tapi enggak mengikuti sunnah. Nah, sekarang kita baca sunnah. Jadi makin tua, makin mengikuti sunnah kan kayak gitu. Nah, Rasulullah menyatakan, ilbasu min siyabikumul bayadha fa innaha atharu wa atyab wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian putih karena pakaian seperti itu lebih bersih dan lebih baik. Dan kapanilah pula mayit dengan kain putih. Hadis riwayat Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah. Berapa nih? 5 hadis. Jadi usahakan pakai. Kalau bini kan mukena tuh putih semua loh. Tidak ada masalah kalau. Tapi ada juga yang mukena hitam, warna-warna. Boleh, tapi tidak mengikuti sunnah. Kita kan bicarakan sunnah. Rasulullah pun menyuruh apa kan kayak itu. Lah. Pian apa ada warna lain kah mukena di rumah? Sedekahkan. Ya putih aja. Hah? Hadis kedua, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam walaihi saubun abyad. Ujar Abu Jar, aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan memakai pakaian putih. Hadis riwayat Bukhari. Ulut ketujuh yang ngarannya Pak Haji Helmi, itu beliau tuh putih taros itu. Alhamdulillah. Berdua kan? Berdua. Baik. Nah itu bang. Nah itu. Kemudian dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, alaikum bil bayadisyab liyal baisha ahyaukum wa kafinu fiha mautakum wa inna khairasiyabikum. Hendaklah kalian berpakaian putih untuk sewaktu kalian hidup, dan jadikanlah kain kafan sewaktu kalian wafat, sebab kain putih itu sebaik-baik pakaian bagi kalian. Nah ini dari Ibnu Abbas, Rasulullah menyatakannya. Daniel apa pakaian apa kalau sholat? Usahakan putih. Hah? Nih Pak RT putih. RT sebelah itu kedua-duanya RT sebelah-sebelahnya. Yang ketiga, sholat lelaki sunnah memakai pakaian gamis. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, karena ahabbas siyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamis. Ujar Ummu Salamah, pakaian yang paling disukai Rasulullah yaitu kamis, pakaian gamis. Gamis putih. Itu jadi makanya usahakan mengikuti sunnah. Yang keempat, sholat lelaki sunnah memakai tutup kepala. Nah, ini Ummu Salamah lagi. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa ala imam wa ala khus. Apa nih?
Nabi SAW berwudu, beliau mengusap ubunnya, mengusap imamah tutup kepala, dan mengusap khufnya sepatunya. Bukhari. Innahu kana yusalli fi imamah. Nabi SAW biasa sholat dengan memakai tutup kepala. Jadi banyak orang yang telanjang kepala, open cup. Boleh, tapi kadang ikuti sunnah. Kita ini kan ada Nabi, uswatul hasanah, suri tauladan. Apa kelakuan Rasulullah? Jauh itu. Kalau orang satu kepala, pakai satu kepala. Buka halaman 8. Salat lelaki sunnah memakai surban putih. Nah, ini pula. Biar surban apa, Cel? Habang. Itu habang biar pakai itu. Nah, ini hadisnya. Nah, lihat nih. Nah, karena kalau memakai pakaian putih. Nah, karena kita kada tahu. Kalau sudah tahu, sudah. Siapa tahu kayak Pak Yusuf umroh menukarkan kita kan? Apa namanya ini surban, insyaallah, amin. Rak'ataini bi imamati khairum min sab'ina rak'atan bila imamah. Salat 2 rakaat dengan memakai surban lebih baik daripada salat 70 rakaat tanpa memakai surban. Pian pakai surban, apakah ke kepala atau ke leher? Bawa sholat itu sama 70. Kalau pian jadikan alas sujud itu lain, salah itu. Banyak orang di masjid itu jadikannya alas untuk sujud. Padahal Rasulullah pakailah surban. Tapi surban pun putih, jangan habang. Nah, ini sunnah ini, kita bicara sunnah. Ya kan? Hadisnya ada. Menghadis kada dakwah. Nah. Kemudian ujar Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Innallah azza wa jalla malaikatun waqufan di babis masjid yastaghfiruna li ashabil amamil baidi." Beberapa malaikat Allah akan berdiri di depan pintu masjid memintakan ampunan bagi mereka memakai surban berwarna putih. Jadi kalau turun ke masjid apalagi Jumat pakai surban. Karena sunnah ini. Ya Rasulullah. Kemudian hadis yang ketiga, tamamu fa innal malaikata amamat. Ujar Nabi, bersurbanlah kalian karena sesungguhnya para malaikat itu bersurban. Apa lagi? Bukan haji, tapi memakai sunnah. Jadi ulun dulu mengikuti pengajian di Brabai, di Mahang Hadikat. Bubuhannya pakai kopiah putih. Pasang urut. Padahal belum haji, pakai. Karena sunnah. Cuma bubuhannya dulu dia 2, pakai kopiah hitam sebuting, pakai ini kopiah dengan surban taruh di dalam kantong. Begitu anak sholat hanya pasang. Apa sunnah? Nah, kemudian yang B, beberapa jenis larangan. Nah, beberapa jenis larangan pakaian dilarang oleh Nabi. 1, dilarang memakai pakaian suhroh. Apa arti suhroh? Yaitu pakaian aneh, tampil beda dengan izar pakaian atasan dan bawahan di luar ketentuan syar'i yang telah disunnahkan di dalam sholat. Jadi modelnya pakai baju kos kutang, bahu kelihatan, itu kan model kan. Nah, ada 2 yang memakai pakaian minta disebut sebagai orang yang orang yang taat. Nah, ini nih dari Imam Sayuti menerangkan mayuk sadi bit tafahur wa takabbur wa yatakhizuhul mutajahhid liyas hura nafsahu bizu. Pakaian suhurah adalah pakaian dikenakan dengan niatan berbangga diri dan sombong, atau pakaian orang juhud yang ia kenakan dengan niat agar dikenal dirinya dengan orang kejuhutannya. Nah, jadi
yang jangan tampil beda lah, yang umum-umum aja, yang biasa aja. Kemudian yang kedua, dilarang sholat memakai pakaian bercorak, berwarna. Nah ini dari Aisyah bin Sidin, Uja Sidin, ya kan, bahwasanya Nabi pernah sholat dengan pakaian gamis bercorak. Dalam sholat beliau memandang sekilas corak pakaian tersebut. Setelah selesai sholat, beliau berkata, serahkan gamis ini kepada Abu Jaham, ambilkan untukku pakaian Ambi Zania, hadiah dari Abu Jaham, karena pakaian gamis tadi melalaikan khusyuk sholatku. Hadis Bukhari. Jadi usahakanlah ada pakaian itu jangan berwarna-warni, putih lah. Nah, dilarang sholat pakaian lelaki menutup mata kaki, isbal namanya. Buka halaman 9. Ma asfala minal ka'baini min i'azari fakinar. Kain yang berada di bawah mata kaki, dia berada di neraka. Nah, jadi kalau kita bercelana, usahakan mata kaki itu digulung celana, jangan sampai menutup mata kaki. Tapi sebaliknya wanita kan harus tertutup. Kan kayak itu. Kemudian hadis dari Hurairah berkata, ada seorang yang sholat dalam keadaan isbal, celananya menjulur di bawah mata kaki. Rasulullah lantas berkata padanya, pergilah dan kembali berwudu. Lalu dia pergi berwudu, kemudian dia datang kembali. Rasulullah masih berkata, pergilah, kembalilah berwudu. Kemudian ada berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan padanya untuk berwudu? Lantas engkau diam darinya. Nabi bersabda, ia sholat dalam keadaan isbal, menjulurkan celana di bawah mata kaki. Padahal Allah tidak menerima sholat orang yang isbal, mata kaki tertutup. Jadi makanya kita melihat orang sholat tinggi-tinggi ya, itu dia menghindari isbalnya itu. Kalau kada tahu kada apa-apa, kalau sudah tahu kada tahu itu. Nah kemudian dilarang memakai pakaian sholat cara non muslim. Makanya tadi ulun madahkan celana itu laki-laki itu kan boleh asal tutup aurat. Kalau pakai jas nggak boleh, pakaian boleh asal tutup aurat. Cuma ini yang di zaman Nabi, yang pergi ke gereja, yang pergi ke agama Juzbah api, Nasrani, mereka itu memakai pakaian panjang. Makanya di sini Rasulullah menyatakan, man labisa sauba suri saballah yaumal qiyamati sauban mislah. Barang siapa memakai pakaian suhroh, mengundang perhatian, niscaya Allah akan memakaikan kepada pakaian semisal pada hari kiamat. Nah, jadi kalau kita pakaian celana panjang bertemu dengan Rasulullah sudah beda dengan Rasulullah dan para sahabat. Bukan masuk bagian kami ini, karena pakaian di dunia beda dengan kami. Kemudian Rasulullah menyatakan, man tasabbaha biqaumi fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kalau bercelana tadi agama Yahudi, Nasrani, Majusi, kita ngikuti berarti kita sama dengan mereka. Kemudian ujar Rasulullah, man tasabbaha biqaumi fahuwa minhum wa man ahabba qauman husyira ma'hum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka, dan barang siapa menyerupai kaum, maka ia akan dikumpulkan bersama mereka. Mana Yahudi, mana Nasrani masuk kita. Nah, kita soal belajarnya hati-hati sholat. Hati-hati sholat. Jangan pakai celana panjang. Kemudian ya, Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama besar mazhab Syafi'i, beliau berkata, an ashabbi man iktasara ala salati fi sarawil ma'al qadrati ya'idu fil waqati illa in kana sofiqo. Aku mendengar ini dari ashab, bahwa orang yang mencukupkan dirinya sholat dengan memakai celana panjang, padahal ia sanggup memakai pakaian yang tidak ketat, ia wajib mengulang sholatnya pada juga, kecuali jika ia tidak mau. Jadi usahakanlah apakah ketat, apakah longgar. Kalau usah ikuti lain pada ajaran Rasulullah. Nah,
Yang kelima, dilarang sholat memakai cincin emas sutra bagi laki-laki. Jadi emas sedikit pun gak nama. Sutra kayak itu. Hadis dari Ali bin Abi Thalib berkata, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit takhatumil bil biddahabi wa an libasi kassi wa an libasil mu'asfat. Rasulullah pernah melarang aku, ya Ali, bagi lelaki memakai cincin emas dan pakaian sutra serta pakaian yang celup dengan asfar. Buka lanjutnya. Terakhir. Dilarang sholat wanita tidak memakai tutup kepala. Maksudnya tutup kepala itu telanjang bulat kepalanya itu. Kalau kamu kena, bukan di topi isu, bukan topi lagi kayak itu maksudnya lah. La yaqbalullah salatal khaidi illa bihimar. Allah tidak menerima sholat wanita telah haid kecuali bila mengenakan kerudung tutup kepala. Ya kan? Jadi ujar Rasulullah, al-ma'atu aurat, sekujur tubuh wanita itu aurat. Wa inna idza harajat min baitihas tas'ara fa syaitan. Jika wanita keluar rumah maka syaitan akan menghiasinya. Jadi bila keluar kalau ada penting untuk apa? Karena syaitan itu bermacam-macam caranya mengganggu wanita. Yang ketujuh, dilarang sholat wanita sujudnya kelihatan telapak kakinya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu berkata, annaha sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana dara'u sa'idan yu'azzi juhuran kadamaiha." Dia pernah bertanya kepada Nabi, apakah seorang wanita itu boleh sholat dengan mengenakan baju panjang dan menutup kepala tanpa mengenakan kain? Nabi menjawab, boleh jika baju itu luas yang menutup kedua punggung telapak kakinya. Makanya kalau kaki kada kuat buka. Nah, yang 9, dilarang sholat tidak menutup pundak atau bahu. Yang tadi itu pakai baju ros kutang. Begini kan mungkin kan pakai kutang itu kalau. Ya. Dari Wero berkata, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidak boleh salah seorang dari kalian laki-laki wanita salat dengan mengenakan satu kain sementara tidak ada sedikit pun bagian dari kain itu menutupi pundaknya. Bukhari. Kemudian dilarang sholat berpakaian merah dominan, habang dulu. Nah, ya. Dari Abdullah bin Amr bin As berkata, Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya saubaini mu'asfaraini faqal inna hadhihi min siyabil kufar fala talbasha. Rasulullah SAW pernah melihat aku memakai 2 potong pakaian yang dicelup dengan usfur warna dominan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya ini adalah pakaian orang kafir, maka jangan kamu memakainya. Jadi pian lebih mendalam baca seorang di rumah apa yang diperintahkan. Jadi utamanya bagi laki-laki ini, bagi laki-laki minta ulun nih, ulun dulu ketika belajar ini tahun 70. Jadi waktu itu masih hidup Pak Haji Sabraniti. Beliau menyampaikan itu open cup. Ini hadis tadi itu. Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Maka sampai langsung. Nah, dan usahakan lagi apa? Semuanya itu kalau ke masjid usahakan pakaian putih. Pakaian putih itu sunnah. Dan yang tadi yang paling penting apa? Siapa yang sholat dengan mengenakan surban, ya kan? Surban putih 2 rakaat lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa surban. Tapi ya aneh, banyak sholatnya surban, begitu datang ke masjid
Jadikannya sajadah. Keliru itu. Itu Pak. Makanya pian temari gaulun gak. Anak tagur kayak apa? Tagur orang banyak. Nah di sini kada kapur apa? Itu Pak. Jumatan lagi di situ kami majelis dengan beliau kan. Ya sejadahnya taruhnya ke sini lah. Tagur kayak apa? Tapi sejadah hijau kalau. Ya hijau. Jadi waktu nggak dipakai kepala itu Itu lebih afdol. Ya? Yang tutup sini lebih afdol. Paling kurang kayak ini. Ada mini-mini mau takut? Ah boleh. Pakaian putih mau kena di dalamnya kada baju kada warna putih boleh jalan. Kawa asal di luar putih. Terus ada juga orang kadangnya berjilbab aja kada mau kena itu saja lah soalnya. Boleh asal tutup aja. Terus tangan ini kelihatan jadinya ini lain apa boleh aja itu. Kada. Karena bisa menyatakan seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau ini masih tengah, Arab masih. Kada. Ini telapak tangan aja. Habisnya tuh telapak tangan bukan tangan di sini, telapaknya. Makanya kalau bahari mukena ada kalau yang mau masuk kayak itu. Nah, lu ingat dulu orang nenek dulu. Nah, kayak itu. Nah, masukannya di sini ini tutup. Ada kalau nah, di atasnya ada tutup. Dulu orang tua itu dia Iya. Iseng teknologi. kan ada lubang-lubangnya itu nanti dimasukkan. Ada yang lain buat aku? Lagi untuk yang 6 rakaat yang kada bekerja itu habis maghrib kita langsung kerjakan sunat al rakaat atau zikir dulu. Zikir dulu, wirid dulu. Yang penting yang berkisah. Habis jangan berkisah. Ya itu. Tuh. Jadi makanya itu Cil, maaf kalau kita dulu banyak tertinggal mau sampai setiap kita maghrib 6 rakaat kan 12 tahun. Mungkin masih ada umur masih 5 tahun berapa banyak itu tercover itu. Lakukanlah. Silakan. Kontroversi Bang Susulan nih dari malam ini. Masalah rawatib. Sholat sunat 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, sementara di sini kan tidak boleh. Ada rumah ibadah masjid besar melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setelah azan ya sebelum maghrib. Ada. Nah, terus apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Kita menegur kan tidak mungkin. Nah, kita apa harus mengikuti? Apa kita tidak mengikuti? Ada rumah ibadah yang melaksanakan masjid malah. Ya oke. Cukup ya. Nah, jadi itu pernah di Tumindung ini. Di Tumindung tuh melaksanakan itu. Ulun bawa 8 hadis melarang. Imamnya kan teman kita. Si Pak Anu itu. Tetap dia sholat ya sudah. Katanya ada. Karena di hadis ini tadi disebutkan bagi yang mau kan. Bagi yang mau. Tapi adalah berapa hadisnya melarang. Yang boleh itu misalnya asar, ya kan? Misalnya zuhur, subuh, itu mau sama waktunya panjang. Tapi kalau maghrib mepet waktunya, ada berapa hadis menyatakan setelah maghrib nggak boleh, setelah asar nggak boleh. Jadi kita kalau bisa kopikan, kasihkan. Tapi ya itu harus berdebat. Ya beban mental. Ya, tiap hari saya larang itu. Tapi mereka ya silakan. Ya. Ini Sahih Bukhari Muslim kayak apa? Itu. Dan lagi, Pak Daniel. Dan lagi, kalaupun ini sholat, tadi antara maghrib tadi, itu nggak masuk yang 12 rakaat, nggak masuk ramat muakkad. Itu hanya sunat biasa. Iya, yang 12 ini nggak masuk. Iya, makanya saya kalau mau kuat di waktu tahajud. Nah, di situ. Ada yang lain? Sudah? Cukup? Kalau saya ini salaman ini. Yang di luar ada takut nggak? Tapi dulu sebelumnya melaksanakan itu baru ada yang sudah dapatkan belum? Di luar. Nah, itu dia. Ayo, sudah ya, cukup aja. Sudah silakan. Nggak kelihatan.
Ada jali kan? Ada jali. Dengaran aja ya. Dengaran aja. Seperti di halaman 2 nomor 5 itu. Nah, Yang kita ada sholat setelah sholat maghrib ada 6 rakaat. ya. Apakah itu sholat ba'diyah 6 rakaat atau ada jenis sholat lain yang 6 rakaat itu? Itu sesuai hadis Nabi tadi menyatakan, ya kan? Siapa sholat 6 rakaat setelah maghrib, ini hadis kalau, maka dia sama dengan ibadah selama berapa? Selama 12 tahun. Nah, karena hadis ini sahih, ya itu sholat sunat apa? Tapi nggak masuk sholat 12 tadi, enggak. Tapi fadilahnya besar. Nah, fadilahnya besar. Jadi, kalau misalnya yang 12 rakaat tadi rawatib kan cuma 2 rakaat setelah maghrib kalau. Nah, ini ditambah 4 rakaat, berarti 6 rakaat. Nah, jadi kita, karena ini habis, ya gawi juga. Ya, gitu. Ini Ustaz satu lagi ya. Ya, Karena pernah kita baca juga katanya kita setelah sholat itu ada yang namanya sholat awabin. Apa itu yang maksudnya? Awabin itu gini Pak, awabin itu adalah orang yang bertaubat. Jadi begini, Allah menyatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah sebenarnya taubat, ya kan begitu. Jadi begitu orang sudah taubat dosa-dosa di masa lalu, maka sebagai ganti taubat tadi seolah-olah dia awabin. Ada yang menyatakan awabin itu di waktu duha, ada awabin di habis maghrib, ada awabin di habis isya, sembarang aja asal jangan waktu terlarang, itu awabin. Itu artinya seolah-olah orang yang bertaubat. Tapi hemat saya sering melakukan awabin itu kalau kita sudah hendak taubat lagi. Kan saya sudah taubat, begitu taubat kan minta ampun dari Allah. Nah, melanjutkan suatu taubat itu awabin. Boleh di waktu duha, boleh di waktu maghrib, boleh waktu isya, asal jangan terlarang. Ya. Yang lain? Nelpon Ijali nggak ada orangnya, kali ada datang. Cukup kah? Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa Allahumma shalli ala Muhammad fil akhirin. Wa sallu wa sallim ala Rasulillah ya jama'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wal walidina wa rahmatana rabbana sigara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'a bainana wa bainahum rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya hayyun ya qayyum ya ghani ya razzaq ya dzal jalali wal ikram. Anta rizqana rizqan katsiran kabiran wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna inda al-maut wa la tu'adzibna ba'da al-maut. Ya khaliqal maut ya sami'as sadiq fadna min al-afat wal ahad wal uqubat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tub 'alaina qabla al-maut warhamna inda al-maut ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت يا سامع الصوت فزنا من الآفات والأحد والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت يا سامع الصوت فزنا من الآفات والأحد والعقوبات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر الدعوانا alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Taqabbal ya karim.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang